Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Di vlog kali ini sedikit berbeda dari vlog-vlog saya sebelumnya, karena kali ini saya tidak riding, tidak bersepeda. Tapi kali ini saya akan mereview sebuah produk, namun masih berhubungan dengan sepeda, yaitu sebuah helm. Jadi ini penampakan helmnya, dan merek dari helm ini adalah Carebull. Saya kurang tahu sih produk ini buatan mana, apakah buatan Indonesia, Cina, atau negara lain. Bagi teman-teman yang tahu bisa komen di kolom komentar. Jadi helm ini saya beli kurang lebih 3 tahun yang lalu di salah satu toko online di Indonesia. Dan tipe dari helm yang disematkan oleh toko tersebut adalah tipe all track. Jadi Carebull all track. Saya kurang tahu apakah itu memang tipe dari pabriknya, dari produsennya, atau itu tipe yang dibuat oleh toko tersebut. Jadi tipenya adalah Carebull all track. Dan saya beli helm ini dengan harga kurang lebih Rp300.000, 350.000 lah, sudah termasuk ongkos kirim. Dan biasanya setiap toko menjualnya dengan harga yang berbeda-beda. Kemudian sedikit juga saya cek yang tertera atau ditempel di helm ini. Jadi peruntukan helm ini tidak hanya untuk bersepeda. Jadi di sini termuat peruntukannya untuk bersepeda, kemudian skateboard dan roller skate. Dan ukuran dari helm ini adalah M atau medium dan sangat pas dengan kepala saya, dimana lingkar kepala saya itu kurang lebih 55 cm. Dan di sini juga sudah tertera kalau helm ini bisa diatur untuk lingkar kepala 54 sampai 58 cm. Jadi ini sudah pas, ukurannya M untuk lingkar kepala saya 55 cm. Dan untuk memudahkan review helm kali ini akan saya bagi menjadi 4 sesi. Yang pertama yaitu penampakan dari helm itu sendiri, kemudian yang kedua bahan dari helm ini beserta dengan build quality-nya, yang ketiga feature, dan keempat adalah kesan saya selama memakai helm ini kurang lebih 3 tahun. Oke, jadi kita mulai saja dari penampakan helm ini. Seperti yang teman-teman lihat, seperti inilah penampakan dari helm Carebull yang saya beli, dengan warna abu-abu, kemudian visornya hitam. Sebenarnya tersedia berbagai warna, ada warna hitam, kemudian abu-abu, warna merah, kemudian hijau, ada biru, dan ada warna putih. Jadi itu warna yang disediakan oleh produsen untuk helm ini. Kemudian di visornya ada tulisan Carebull, mungkin teman-teman bisa lihat. Di kedua sisi visor ada tulisan Carebull, kemudian di belakang juga sisi kiri dan kanan ada tulisan Carebullnya. Kemudian untuk bentuk dari helm ini sendiri, sengaja saya pilih yang belakangnya sedikit lebar ke bawah, karena menurut saya helm dengan bentuk seperti ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik, lebih efektif apabila terjadi sesuatu seperti misalnya kita terjatuh dengan posisi belakang kepala membentur permukaan. Jadi dengan helm yang lebih lebar ke bawah seperti ini akan melindungi hampir semua bagian belakang dari kepala kita. Jadi itu alasan saya kenapa memilih bentuk helm yang seperti ini, karena Carebull itu mengeluarkan banyak sekali jenis helm dengan berbagai bentuk. Jadi saya putuskan untuk memilih bentuk yang seperti ini dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Oke, kemudian yang kedua, bahan dari helm ini sendiri. Untuk bahannya menurut saya hampir sama dengan bahan dari helm-helm lain, yaitu dengan bahan seperti styrofoam keras. Saya kurang tahu juga apakah ada tingkatan dari bahan helm ini sendiri. Untuk teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Kemudian untuk build quality-nya sendiri menurut saya ini sangat bagus, solid, kokoh. Kemudian yang saya suka ini adalah penempelan dari plastiknya ini sangat kokoh, sangat keras, menempel dengan keras. Jadi dengan demikian helm ini kelihatan sangat premium. Kemudian build berikutnya adalah bagaimana mereka menempatkan visor di sini. Jadi kan ada beberapa merek helm yang biasanya visornya itu
ditaruh begitu aja. Maksud saya ada kayak apa namanya, kayak pentolan kecil di balik visornya itu, kemudian itu tinggal dicantolkan. Tapi ini helmnya ditaruh di sini atau dicantolkan dengan menggunakan baut, dan itu menurut saya nilai plusnya, jadi tidak gampang lepas. Kemudian bautnya ini juga dapat dilepaskan dengan mudah, bisa dengan menggunakan uang logam, dan baut ini bisa dilepas. Berikutnya kita lanjut ke fitur dari helm itu sendiri. Seperti kebanyakan helm yang beredar di pasaran, helm ini dilengkapi dengan beberapa fitur seperti visor yang berfungsi untuk menghalangi sinar matahari, jadi kalau kita riding pas tengah hari tidak terlalu panas. Kemudian tali ini yang dapat kita cantolkan di dagu kita, dan menurut saya ini penempatan talinya itu sangat bagus. Jadi penempatannya itu di tengah-tengah dari tepi helmnya itu, jadi sangat bagus dan sangat kokoh. Dan untuk cantolan pada talinya itu sama seperti kebanyakan helm, kurang lebih seperti ini, dan ini sangat susah untuk melepaskan, bahkan tidak bisa untuk lepas kalau seperti ini. Jadi ini sangat bagus. Kemudian fitur berikutnya adalah pengaturan di bagian belakang dari helm. Jadi ini adalah pengaturannya, kurang lebih seperti ini penampakannya. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini bisa diatur untuk lingkar kepala dari 54 sampai dengan 58 cm. Dan selama kurang lebih 3 tahun pemakaian, saya tidak mengalami masalah sama sekali. Ini pengaturannya masih berfungsi dengan sangat baik. Kemudian fitur berikutnya yaitu spon yang melapisi helm ini. Jadi kurang lebih selama 3 tahun pemakaian, sponnya itu sudah seperti ini, penampakannya sudah seperti ini. Mohon maaf, ini sengaja saya tidak ganti dengan yang baru karena saya ingin membagi dengan teman-teman. Seperti inilah keadaan spon dengan pemakaian kurang lebih 3 tahun. Tapi walaupun keadaannya seperti ini setelah 3 tahun pemakaian, saya tidak sepenuhnya menyalahkan dari produsen. Kenapa? Karena helm ini sudah saya pakai lumayan lama, yaitu kurang lebih 3 tahun. Kemudian frekuensi dari riding saya sendiri bisa dikatakan sangat sering. Saya menggunakan helm ini bisa sampai 5 kali bahkan 6 kali dalam seminggu. Jadi menurut saya sudah sangat wajar. Di samping itu busa atau bantalan dari helm ini juga sangat sering saya lepas. Jadi bisa dilepas seperti ini dan saya cuci kemudian saya jemur. Jadi itu menurut saya salah satu faktor juga kenapa bantalan atau busa dari helm ini bisa robek seperti ini. Tapi walaupun seperti itu, teman-teman tidak usah khawatir. Kenapa? Karena produsen dari helm ini menyediakan spare untuk bantalan atau busa yang dapat dipasang dalam helm ini. Jadi kalau teman-teman misalnya membeli helm ini, biasanya dapat kitab dan mendapatkan spare atau ekstra busa. Jadi kalau misalnya ini rusak, bisa diganti dengan yang baru. Sengaja saya tidak pakai yang ini dulu biar helmnya tahan lama. Jadi kalau misalnya sudah agak berbau, saya lepas dan saya cuci saja. Kalau misalnya pun ekstra bantalan ini sudah terpakai dan rusak, dan teman-teman ingin membelinya lagi, membeli yang baru, itu sangat gampang karena saya sudah mencoba cek di beberapa online shop dan sangat mudah untuk mendapatkan bantalan dari helm ini. Kemudian berikutnya adalah pengalaman atau kesan-kesan saya menggunakan helm ini selama kurang lebih 3 tahun. Jadi menurut saya helm ini sangat nyaman digunakan. Kemudian pada saat saya pakai tidak sakit sama sekali karena saya sudah sempat memakai beberapa merek helm, beberapa jenis helm, dan biasanya kalau helm yang sebelum-sebelumnya saya pakai tersebut saya gunakan dalam jangka waktu yang lama, biasanya akan ada bekas di kepala saya bagian ini, bagian ini, dan rasanya itu lumayan sakit. Tapi dengan helm ini tidak ada rasa sakit dan tidak ada bekas sama sekali. Kemudian pengalaman saya dengan helm-helm sebelumnya, apabila saya pakai helm ini dan saya coba pukul-pukul
kepala saya dari atas seperti ini, itu terasa sangat sakit. Namun dengan helm ini tidak sakit sama sekali. Jadi bisa saya simpulkan helm ini sangat nyaman, dan kesan dari saya memakai helm ini kurang lebih 3 tahun itu sangat nyaman dan sangat senang. Namun sedikit saya share juga dengan teman-teman, ada sisi negatif dari helm ini, yaitu talinya sangat mudah bau. Jadi kalau misalnya dipakai kurang lebih 2 kali, helm ini sudah menimbulkan aroma yang kurang sedap. Kalau dibandingkan dengan tali dari helm-helm yang saya pakai sebelumnya, dimana helm-helm yang saya pakai sebelumnya itu talinya tidak menimbulkan aroma sama sekali. Namun helm ini dengan pemakaian kurang lebih 2 kali sudah menimbulkan aroma yang kurang sedap. Tapi walaupun begitu, menurut saya itu bukanlah hal yang besar, bukanlah hal yang serius, karena helm ini bisa dicuci, jadi tinggal cuci atau tinggal tambahkan pengharum, masalah terselesaikan. Jadi mungkin ini bisa sedikit saran untuk teman-teman yang kurang suka membersihkan atau mencuci helm. Helm ini gampang bau, terutama talinya, gampang menimbulkan aroma yang tidak sedap. Jadi rajin-rajinlah mencuci helm Anda. Oke, tiba saatnya untuk kesimpulan. Sebelum saya memberikan kesimpulan, saya ingin mengingatkan bahwa semua review yang saya sebutkan tadi itu adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kemudian kesimpulan yang akan nanti saya buat, yang akan nanti saya share, juga itu menurut pengalaman saya pribadi, menurut penilaian saya pribadi. Oke, jadi kesimpulannya helm ini sangat bagus dengan harga kurang lebih Rp300.000. Helm ini sudah sangat bagus, terlihat premium, nyaman dipakai, dan saya menyarankan untuk teman-teman ini bisa dijadikan salah satu alternatif apabila teman-teman ingin membeli helm untuk bersepeda. Dan apabila saya diminta untuk memberikan penilaian untuk helm ini dari 1 sampai 10, akan saya beri nilai 9. Kenapa saya beri nilai 9? Yaitu karena helmnya tadi itu talinya yang agak cepat bau. Itu mungkin ada pengaruh dari bahan dari tali itu sendiri. Oke, jadi demikian dulu review helm saya kali ini. Mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai alternatif dan menginspirasi untuk teman-teman yang ingin membeli helm bersepeda. Kalau misalnya teman-teman ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Kemudian ikuti terus video saya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.